Demer turun gunung menangkan Guspar Guru Pandu dan Mulia Pas, program pro rakyat dan realistis, Bandara Bali Utara jadi pemerataan dan rakyat sejahtera tidak lagi mimpi. Pengurus DPP Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer turun gunung ikut mengkampanyekan dan memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 3 I Gusti Putu Parwate dan Pandu Prapancalagosa Guspar Guru Pandu atau Paslon KP untuk Pilkada Karangasem serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suradnyana atau Mulia Pas. Demer yang juga anggota fraksi Golkar DPR RI itu dengan penuh semangat menyampaikan orasi politiknya dalam acara kampanye akbar Guspar Guru Pandu bertajuk Gebiar Pepadu di lapangan Candrabuana Karangasem pada Kamis 21 November 2024. Kampanye akbar yang dimeriahkan belasan ribu warga dari seluruh penjuru Karangasem ini juga turut dihadiri pula calon gubernur Bali nomor urut 1 dari Paslon Mulia Pas Made Mulyawan Arya alias D Gajah. Dengan berapi-api, Demer mengajak masyarakat Karangasem jangan ragu untuk mencoblos paslon nomor urut 3 Guspar Guru Pandu untuk Pilkada Karangasem dan paslon nomor urut 1 Mulia Pas untuk Pilgub Bali. Wakil rakyat yang sudah 5 periode berjuang untuk Bali di DPR RI itu meyakini baik Guspar Guru Pandu maupun Mulia Pas akan memenangkan pilkada ini dan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat Karangasem dan Bali secara umum serta mempercepat pemerataan pembangunan. Demer yang merupakan Ketua Korwil Pemenangan Pemilu Wilayah Bali NTB NTT DPP Partai Golkar ini menilai visi misi program yang diusung Guspar Guru Pandu sangat pro rakyat dan sangat realistis sehingga bisa benar-benar diwujudkan bukan sekedar janji kosong. Salah satunya soal penurunan tarif dasar air PDAM hingga memberikan dana talangan untuk membantu para generasi muda yang ingin bekerja ke luar negeri agar bisa mengangkat perekonomian keluarga serta mengikis kemiskinan di Karangasem. Demer dikenal sebagai sosok yang tak kenal lelah berjuang untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di tanah Bali ini, mengapresiasi dan mendukung penuh spirit pemerataan pembangunan yang diusung Mulia Pas, salah satunya dengan merealisasikan Bandara Bali Utara adalah program yang pro rakyat dan dapat mengikis kesenjangan pembangunan di Pulau Dewata serta mempercepat kesejahteraan masyarakat Bali. Dalam orasinya, politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng itu juga menyampaikan rasa bahagia karena hampir seluruh lapangan Candrabuana tempat kampanye Gebiar Pepadu berlangsung dipenuhi masyarakat dari berbagai kecamatan di Karangasem. Tadi malam panitia minta lagu. Lagu apa katanya untuk Pak Demer? Saya pilih Akhirnya Ku Menemukanmu. Yang dimaksud aku menemukanmu hari ini adalah saya menemukan orang yang tepat untuk memimpin Karangasem. Setuju ya? Yang saya hormati Gusti Made Tusan beserta istri, begitu juga pasangan Bupati dan Wakil Bupati Guspar dan Guru Pandu. Yang saya hormati pula Pak Mangku Pastike, tadi begitu rinci, begitu teliti dengan program-program yang belum tuntas di Karangasem. Tangan dulu Pak Mangku Pastike. Begitu juga yang saya hormati rekan-rekan ada dari Partai Nasdem, Pak Winate tadi berbicara juga cukup bagus, teliti semuanya, dan juga rekan-rekan pendukung partai yang lain yang hadir pada hari ini, masuk juga dari Partai Golkar, Pak Sugawat tadi memberikan orasinya, begitu juga rekan-rekan fraksi Partai Golkar, saya rasa hampir semua hadir pada hari ini mendukung pasangan nomor, kurang kompak pasangan nomor 3. Terima kasih. Hari ini hari yang sungguh bahagia karena hampir seluruh lapangan terpenuhi oleh masyarakat yang saya dengar dari seluruh kecamatan di Karangasem ini.
tadi disampaikan apa-apa yang belum oleh Pak Mangku Pastika. Sekarang saya juga sempat membaca apa yang menjadi visi misi daripada pasangan Guspar dan Guru Pandu. Yang pertama itu adalah masalah air, ya, menurunkan tarif air. Setuju ya? Itu kebutuhan pokok, jadi harus turun. Bahkan kalau bisa nantinya, kalau sudah di sini ada airport di Kubu Tambahan, airnya gratis, ya, terutama untuk rakyat-rakyat miskin. Kasihan, masa air harus beli, ya. Saya sudah titipkan tadi dan beliau setuju. Tadi saya bisik-bisik, saya sengaja saya di sebelah Pak Guru Pandu tadi dan Pak Guspar, saya bisikkan, kalau memang PAD-nya mencukupi, masa air bayar, ya, terutama untuk rakyat miskin. Kalau yang punya, yang sudah kaya dan sebagainya, bayarlah, kan gitu ya. Kemudian saya juga sudah keliling di daerah Kubu dan sebagainya, itu sangat menyedihkan tentang air, ya. Oleh karena itu air menjadi nomor satu di visi misinya Pak Guspar sama Guru Pandu. Ya, tepuk tangan dulu untuk visi misi satu itu. Yang kedua visi misi beliau adalah bagaimana nanti memajukan pertanian kita. Ada 5 miliar setiap kecamatan yang akan diberikan untuk petani, ya, dan peternak. Nah, ini juga penting, ya, karena memang daerah Karangasem ini daerah pertanian dan daerah ternak. Hal yang lain adalah juga tentang nelayan. Ya, kita tahu pantai daripada Karangasem ini dari selatan sampai ke utara punya pantai. Jadi Karangasem ini luar biasa, dari selatan sampai utara punya yang namanya pantai. Maka nelayannya tentu sangat banyak. Itu menjadi perhatian juga. Saya juga menghargai ada satu lagi programnya yang bagus, yaitu tentang akan memberikan dana talangan. Dana talangan untuk kalau ada yang mampu untuk bekerja ke luar negeri. Ada yang punya keluarga bekerja di luar negeri? Banyak, ya. Karena yang saya lihat, yang saya amati, ya, yang punya keluarga ke luar negeri itu rata-rata yang kurang beruntung. Setelah merantau dari luar negeri, mereka bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, artinya kesejahteraannya meningkat, ya. Itu juga menjadi janji untuk dana talangan kalau keluar negeri untuk bekerja. Ada lagi, banyak sekali ini yang luar biasa sebenarnya dari pasangan kita. Tapi seluar-luar biasanya itu semuanya realistis. Jangan dianggap karena luar biasa dianggap ini tidak realistis. Saya menganggap semuanya realistis dan bisa kita lakukan. Bisa pasangan ini lakukan. Kemudian yang lain tadi dibisikin juga masalah satu keluarga harus ada satu sarjana. Betul ya Pak Guspar ya? Betul, betul. Banyak masyarakat kita yang miskin, ya, pendidikannya rendah, yang akhirnya tidak mendapat pekerjaan. Ya, apalagi daerah kita, terutama daerah Karangasem ini masih sangat jauh. Kalau Pak Mangku Pastika bilang sayup-sayup dari gemerincing dolar, gitu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan adanya airport di Buleleng, kemudian daerah Kubu, kita akan banyak hotel yang akan tumbuh, banyak hotel bintang 5 dan sebagainya, ya, yang belajar ke luar negeri bisa pulang, ya, nantinya untuk bekerja, ngayah di desa adat bisa, bekerja bisa, ya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah Karangasem
kalau sudah bagus pendapatannya, maka bisa dibagikan juga ke daerah-daerah yang lain, ya, kecamatan-kecamatan yang kurang mampu, kecamatan-kecamatan yang memerlukan ya, apa yang disebut dengan infrastruktur. Ya, jalan, tadi Pak Winate juga sempat singgung masalah jalan. Ya, jalan itu bisa diperbaiki mulus dan sebagainya ketika PAD-nya juga tinggi. Ya, dan juga investasi akan masuk ke Karangasem karena gubernurnya ada di Gajah, ya, dan Putu Agus Suratnyana yang mungkin nanti akan satu inline, akan bersama-sama memperjuangkan investasi di Karangasem. Apalagi Pak Prabowo sudah berjanji dalam setiap kampanyenya, beliau berjanji tentang pemerataan. Ya, pemerataan ini penting. Ya. Nah, sekarang ini pemerataan sangat jomblang. Di daerah selatan begitu kaya rayanya, di daerah timur, utara dan barat kita kekurangan. Ya. Oleh karena itu pemerataan penting. Beliau telah berjanji untuk pemerataan dalam kampanyenya. Dan setiap beliau bicara selalu soal pemerataan. Artinya apa? Berarti Karangasem menjadi sebuah fokus dari Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu perlu keterkaitan antara Pak Prabowo dengan Pak D. Gajah dan sekaligus dengan Karangasem, yaitu Guspar dan Guru Pandu. Ada kelupaan sedikit tadi, Pak Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar, menyampaikan salam. Beliau karena menjabat Menteri ESDM, ya, beliau harus mempersiapkan diri untuk lawatan ke luar negeri, yaitu tanggal 22 beliau akan berangkat, sehingga beliau tidak bisa menghadiri acara yang sangat meriah pada hari ini, dan beliau menyampaikan salam untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Semoga berhasil nantinya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati yang bisa membawa Karangasem lebih sejahtera, lebih mumpuni lagi, ya, rakyatnya juga bahagia, ya. Kemudian tentu menjadi daerah kebanggaan bagi penduduk Karangasem. Harapan saya nantinya ramai-ramai ke TPS pada tanggal 27, yaitu coblos nomor. Oke. Terus ada lagi yel-yelnya katanya tadi, kalau sebut pepadu maka Jaya, Wijaya, Jayanti. Siap ya? Pepadu. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maklum ya, Karangasem panas, jadi Karangasem butuh air, ya. Karangasem butuh air, jadi di mana ada air, di situ ada kehidupan, ya. Kalau menyelawi terus, Gunung Agung terbakar. Karangasem ini adalah ujung timur Bali. Matahari terbit dari timur, dan Karangasem banyak pusat kayangan jagat di Karangasem, di timur Bali. Maka dari itu sangat penting pembangunan Bali dimulai dari timur, karena matahari terbit dari timur, ya. Setuju? Tetapi sayangnya pemerintahan yang dulu tidak peduli akan Karangasem, ya, di mana tempatnya pasir, akibat jalannya rusak semua. Di mana matahari terbit dari timur, harusnya airnya tidak ada. Jadi terus tiba-tiba air PDAM mahal juga ya. Mau dimurahkan nggak?
Kalau mau dimurahkan, pilih bupatinya nomor berapa? Gubernurnya nomor berapa? 1. Jadi kita akan bangun dari Karangasem. Apapun itu, kita perbaiki sistemnya dulu. Ya, setelah sistemnya baik, baru kita mulai. Apapun yang kita bangun, baik SDM-nya, fisiknya, semuanya harus dengan studi yang baik, studi kelayakan yang baik, dengan kita menggandeng universitas yang ada di Bali seperti Udayana, Uniksa, dan lain-lainnya. Bukan sembarangan membangun, asal membangun proyek mercusuar tetapi mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat. Pendidikan, banyak saudara kita yang nggak bisa sekolah, bener nggak? Banyak anak saudara kita nggak bisa makan, bener nggak? Banyak yang nggak punya rumah, bener nggak? Yang dimana dulu program Si Mantri untuk petani, Gerbang Sadu untuk menambah lapangan pekerjaan, dan bedah rumah untuk saudara-saudara kita yang tidak punya rumah, itu diberangus. Sekarang kita akan adakan lagi dan bahkan lebih banyak lagi. Siap ya? Mau nggak? Ya, kalau mau, semua harus linier. Presidennya Pak Bro Gibran, gubernurnya siapa? Ya, kalau mau linier dan Karangasem mau bagus, bupatinya siapa? Benar ya? Enggak, bukan PHP kan? Biasanya kan gubernur yang PHP, sekarang masyarakat nggak boleh PHP ya. Kita sama-sama nggak boleh PHP. Hah? Siap. Dan kami juga membuktikan bahwa kami kerja dengan tulus ikhlas dan kami jamin kami tidak korupsi ya. Ini Gus Par sama Beli Pandu jamin nggak? Kita tidak korupsi. Ya, kita benar-benar bekerja untuk rakyat ya. Kita komitmen ya dari Mulia Pas dan Guru Pandu, Gus Par dan Beli Pandu, kita komitmen, kita bekerja dengan tulus ikhlas, kita bekerja untuk rakyat, kita pro rakyat, kita pro wong cilik, bukan hanya di kata-kata, di omongan saja pro wong cilik. Ya, kita benar-benar pro wong cilik, karena kita memang dasarnya dari wong cilik. Saya lahir sebagai anak seorang pedagang di pasar. Dan sampai sekarang sampai detik ini pun ibu saya masih berjualan di pasar. Dan darah, nadi, napas saya selaras sama masyarakat biasa, sama wong cilik, sama dengan kami. Ya. Jadi begitu kami diberi mandat oleh masyarakat, oleh rakyat Bali dan rakyat Karangasem, kami tinggal menyelaraskan saja apa yang menjadi isi hati, isi pikiran, dan isi perut dari masyarakat semuanya. Jadi perjuangan ini bukan untuk kepentingan Gus Par dan Guru Pandu, bukan untuk kepentingan Mulia Pas, tetapi untuk kepentingan rakyat Karangasem dan rakyat Bali. Ya. Jadi saya mohon saudara-saudara, kita berjuang bersama-sama untuk kepentingan kita bersama. Siap berjuang bersama-sama? Siap? Pemilihan sebentar lagi 27 November. Hati-hati. Pasti dalam dekat-dekat itu akan ada yang bawa uang, ya. Ya, selain itu ambil aja uangnya. Yang penting tetap milih gubernurnya nomor berapa, bupatinya nomor berapa. Kalau ada yang bawa uang selain itu terima, tapi tetap coblos gubernur nomor 1, bupati nomor 3, ya. Ambil uangnya itu uang rakyat juga dipakai, ya. Hibah yang diberi bantuan itu uang rakyat yang dipakai, bukan uang kantong pribadi. Nah, kalau kami buat konser beracara seperti ini uang pribadi, tidak hasil korupsi. Jadi terima kasih, mungkin demikian. Yang pasti saya terima kasih banyak. Dan jangan lupa saya bukan tidak jauh-jauh dari Karangasem. Nenek saya dari Karangasem. Jadi seperempat dari diri saya adalah darah Karangasem. Mau nggak punya gubernur dari Karangasem? Nah, pilih yang mana? Yang gubernur. Nanti coblosnya apa? Coblos apanya? Nah, nanti bupatinya nomor 3, gubernurnya nomor 1 ya. Jangan salah nanti. Pokoknya jangan salah. Yang ganjil 1-3. 1 gubernur. Pasti, karena nenek saya dari Karangasem, bagaimana saya lupa dengan Karangasem. Seperti saya sampaikan tadi, matahari terbit dari timur, pembangunan kita mulai dari timur. Ya, kita mau ya. Masa
di lumbung beras orang bisa kelaparan. Ini contohnya. Di tempat pasir bisa jalan-jalan pada rusak semua. Terima kasih Sultan Karangasem. Semangat, kita semangat, satukan visi, satukan hati, satukan tekad. Kita menangkan Mulia Pas untuk Bali dan Gospar dan Guru Pandu untuk Karangasem. Terima kasih ya. Sekali lagi, gubernurnya nomor berapa? Bupatinya? Terima kasih. Kabupaten Baru coblos nomor 3. Ingat, tanggal 27 November sudah dekat. Mari kita berbondong-bondong ke TPS. Coblos nomor. Jangan lupa, masyarakat semangat, kita pun akan semangat. Program kami ke depan yang menjadi masalah masyarakat Karangasem adalah masalah air. Setuju tak kita akan turunkan? Setuju? Terima kasih. Mudah-mudahan tanggal 27 November kita akan menang. Kita rebut kembali Bupati Karangasem bersama Gubernur Pada Gajah linear dengan pusat. Setuju? Terima kasih. Pepadu. GP. Menang. Coblos nomor. Jan hijau. Suksema. Ketika bicara tentang kelaparan, orang sebali pasti berpikir tentang Karangasem. Ketika berbicara tentang kemiskinan, seluruh Bali akan berbicara dan menoleh kepada Kabupaten Karangasem. Ketika bicara tentang kebodohan, orang pasti berpikir itu orang Karangasem. Tapi sejatinya orang Karangasem adalah orang-orang pintar, orang-orang cerdik. Ketika orang berbicara tentang gepeng yang malas, orang berpikir itulah orang Karangasem. Sejatinya orang Karangasem adalah orang yang bekerja dengan giat, orang yang menggantungkan nasibnya hanya untuk sesuap nasi. Maka hari ini kita menggantungkan harapan Kabupaten Karangasem untuk kemenangan Gospar Guru Pandu. 27 November, dikala surya sudah ada di barat, kita akan menyaksikan Kabupaten Karangasem berubah dengan kemenangan Gospar Guru Pandu. Reformasi di Kabupaten Karangasem harus terjadi. Penurunan tarif PDAM harus segera dilaksanakan. Dan kita harus memberikan satu sarjana untuk keluarga miskin. Sepakat? Sepakat? Kemiskinan akan ada jikalau orang-orangnya bodoh. Kemiskinan akan bisa kita habisi, kita entaskan dengan membangun pendidikan di Kabupaten Karangasem sehingga masyarakat Karangasem sumber daya manusianya sudah bagus. Siap menerima yang namanya Universitas Politeknik Kabupaten Karangasem? Siap Kubu menyediakan lapangan? Siap? Sekolah akan berdiri di Kecamatan Kubu sehingga anak-anak muda tidak lagi berangkat ke daerah lain untuk sekedar mengenyam pendidikan. Kubu bangkit? Seraya bangkit? Iya malah bangkit? Maka kita akan bangun yang namanya pariwisata segala yang ada di pantai seluruh Kabupaten Karangasem. Sidemen bangkit, Rendang bangkit, Selat bangkit, maka kita akan bangun yang namanya pariwisata gunung berpusat center point di Sidemen. Inilah langkah-langkah kita untuk menghadapi yang namanya pembangunan bandar udara di Bali Utara. Kita siapkan seluruhnya untuk kemerdekaan pendidikan di Kabupaten Karangasem. Kita siapkan seluruhnya untuk kesehatan di Karangasem. Kita siapkan seluruhnya untuk keadilan sosial bagi rakyat Karangasem. Yang penting kita linear. Siapa gubernurnya? Siapa gubernurnya? Kenal dengan yang gundul? Siapa bupatinya?
Siapa bupatinya? Siapa wakil bupatinya? Pilih nomor. Pilih nomor. 27 kita. 27 kita. Siapa yang harus kita menangkan? GP. Kita harus menangkan untuk kemerdekaan rakyat Karangasem. Gubernurnya siapa? Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sementara itu, belasan ribu massa tumpah ruah dalam kampanye akbar Guspar Guru Pandu bertajuk Gebyar Pepadu di lapangan Chandra Buana Karangasem ini. Selain Demer, para tokoh juga turun gunung hadir untuk mengkampanyekan Guspar Guru Pandu dan Mulia Pas. Di antaranya hadir mantan Gubernur Bali 2 periode Made Mangkupastike. Juga hadir Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali Nyoman Winata sebagai juru kampanye nasional yang juga berorasi di panggung mengkampanyekan Guspar Guru Pandu dan Mulia Pas. Hadir pula Ketua DPD Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawokori yang juga calon Bupati Buleleng, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri yang juga mantan Bupati Karangasem, tokoh masyarakat Karangasem yang juga ayahanda dari Guspar yakni Gusti Madetusan KMT, Ketua Badan Pemenangan Paslon Guspar Guru Pandu IGD Krisna Adiwidana, anggota fraksi Golkar DPRD Karangasem, anggota fraksi Nasdem DPRD Karangasem, dan para tokoh lainnya. Bali 1 mengabarkan.